Yang juga jadi sorotan, saudara, tim gabungan akhirnya berhasil menemukan cockpit voice recorder atau perekam suara kokpit Sriwijaya Air PKCLC yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021 yang lalu. Setelah ditemukan, CVR Sriwijaya Air PKCLC langsung dibawa ke Terminal JCT Tanjung Priok, Jakarta. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, penemuan ini berkat kerjasama bersama seluruh pihak seperti TNI, Polri, dan Basarnas. Nah, oleh karenanya kita memang lakukan dengan sistematis dan alhamdulillah semalam jam 20 ditemukan di tempat yang tidak jauh dari ditemukannya FDR. Secara teknis penemuan ini sudah dilaporkan ke kami dan kami sudah lapor ke Presiden bahwa ini sudah ditemukan dan kami laporkan juga kepada Pak Presiden. Kami segera akan memberikan pada KNKT dan akan dilakukan suatu tindak lanjut itu semuanya. Salah satu komponen penting kotak hitam yaitu cockpit voice recorder atau CVR pesawat Sriwijaya Air PKCLC ditemukan tim KNKT pada pukul 20.05 waktu Indonesia Barat pada Selasa malam. CVR ini ditemukan di bawah lumpur di antara sisa serpihan-serpihan pesawat Sriwijaya Air PKCLC yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu 9 Januari 2021 lalu. Basarnas menyebut penemuan CVR milik Sriwijaya Air PKCLC berkat metode pencarian menggunakan kapal keruk. Dengan cara ini, CVR Sriwijaya Air yang terendam sedalam 1 meter di bawah laut bisa ditemukan. Saya selalu dan berkoordinasi mencari yang mungkin salah satunya adalah out of the box. Yang selama ini kita mencari by manual, yaitu dengan menggunakan tenaga manusia mencari benda dan melihat dengan penyelam. Akhirnya ditemukanlah dengan kesepakatan seperti yang diceritakan oleh Kepala KNKT tadi. Kita berupaya untuk mencari sesuatu yang out of the box menurut saya, yaitu dengan menyedot ya, dengan kapal keruk dan alhamdulillah menghasilkan hasil. Dan ini adalah upaya keseriusan seperti yang disampaikan tadi dari upaya kita bersama. Bapak Menteri. KNKT menyambut baik penemuan CVR Sriwijaya Air PKCLC. Dengan penemuan CVR bisa membantu penyelidikan penyebab kecelakaan Sriwijaya Air PKCLC. CVR ini akan segera dibawa ke laboratorium untuk dipelajari lebih lanjut. CVR ini nanti kita akan bawa ke lab dan kita akan proses untuk pembacaan yang akan memerlukan waktu kurang lebih antara 3 hari sampai 1 minggu. Nah, setelah itu kita akan lihat, kita akan bikin transkrip untuk di matchingkan dengan FDR apa yang terjadi di dalam kokpit seperti tadi yang disampaikan Bapak Menteri, sehingga kita bisa menganalisa kenapa data dari FDR kok seperti ini dan bagaimana situasi di kokpitnya. Tanpa CVR memang di dalam kasus Sriwijaya 182 ini akan sangat sulit menentukan penyebabnya. Informasi lebih lengkap pasca penemuan CVR Sriwijaya Air PKCLC akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Diana Valencia di kantor KNKT. Selamat petang Diana, apa proses selanjutnya akan dilakukan oleh KNKT Diana? Ya, selamat petang Ibrahim. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, posisinya saat ini saya sedang berada di depan gedung KNKT karena memang sedari pukul 3 sampai dengan saat ini virtual konferensi pers yang dilakukan secara online begitu ataupun secara daring dari KNKT untuk membahas rincian penemuan cockpit voice recorder dari Sriwijaya PKCLC ini masih terus berlangsung. Proses selanjutnya ini tentu adalah pembacaan data dari memori cockpit voice recorder yang baru ditemukan kemarin malam sekitar pukul 8 malam di sekitar perairan Kepulauan Seribu di antara Pulau Lancang dan juga Pulau Laki. Proses ini nantinya akan memakan waktu paling cepat 3 hari tapi paling lambat seminggu. Tapi nantinya final report ataupun laporan akhir
tentang penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air PKCLC rute Jakarta-Pontianak tidak dalam waktu dekat akan dilangsungkan karena ada proses yang harus dicocokkan, yakni data dari CVR dan juga FDR, sehingga paling lama proses dari perilisan final report ini berlangsung sekitar 1 tahun. Tapi tadi pihak KNKT menyebutkan tidak menutup kemungkinan lebih cepat, tapi juga tidak menutup kemungkinan akan lebih lambat. Sehingga ini kita akan nantikan, semoga saja dengan penemuan dari cockpit voice recorder ini bisa mempercepat final report untuk bisa mengetahui sekiranya alasan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air PKCLC dan tentunya menjadi evaluasi begitu bagi berbagai pihak. Karena memang penemuan cockpit voice recorder ini tidak mudah, Ibrahim. Kita kilas balik sedikit, di tanggal 9 Januari pesawat ini dinyatakan hilang kontak dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Kemudian di tanggal 12 Januari ini FDR, yakni salah satu bagian dari kotak hitam pesawat, yakni flight data recorder ini ditemukan. Kemudian di tanggal 18 Januari ini kepingan CVR sudah ditemukan, yakni baterai dan juga bagian sampul ataupun casing dari CVR. Tapi memang yang memuat rekaman dari percakapan dari pilot dan juga co-pilot ini adalah bagian memorinya, sehingga masih terus dilakukan pencarian sembari pengangkatan puing-puing dan juga pencarian korban. Namun di tanggal 21 Januari ini dihentikan oleh Basarnas dan kemudian di tanggal 24 Januari dilanjutkan kembali oleh KNKT. Baru di tanggal 30 Maret kemarin ditemukan begitu oleh teman-teman KNKT. Nah, sebenarnya alasan penemuan ini tadi juga sudah Anda sebutkan bahwa adanya pengubahan metode yang tadinya itu menggunakan metode manual, yakni dengan menggunakan teman-teman penyelam, baik itu dari TNI AL dan sejumlah penyelam dari warga lokal lainnya, baik itu dari Pulau Pramuka dan juga Pulau Pari. Ini penyelaman manual ini maksudnya adalah mereka menyelam dengan ditandai oleh sejumlah titik-titik begitu, mulai dari tali dan juga tanda-tanda lainnya, kemudian menyelam dan meraba satu persatu lokasi di dalam lumpur begitu. Nah, ini yang menjadi sulit karena ada kendala cuaca buruk, kemudian jarak pandang. Tapi memang sudah dipersempit begitu lokasinya, hanya di sekitar 90 kali 90 meter di perairan Kepulauan Seribu, ini dekat Pulau Lancang dan juga Pulau Laki. Dan di situ berfokus dibagi menjadi sejumlah titik ataupun sejumlah kotak. Ini dimaksudkan untuk bisa mempercepat dan mengefektifkan begitu. Tapi sekali lagi saat ini kondisinya CVR ditemukan dengan kondisi yang baik, sehingga kita nantikan prosesnya, Ibrahim. Di CVR ini, terima kasih Diana Valencia untuk laporannya langsung dari kantor KNKT di Jakarta.